Dia nanya makan apa, terus udah gue jawab juga ujungnya makan yang lain. Kan jadi malas inisiatif, ada benernya dong. Ketika salah satu dari kita suka di pojokan atau akhirnya pendapatnya nggak di knowledge, nggak dihargai, akhirnya nggak mau lagi kasih inisiatif gitu loh. Kode mengkode ini ada sedikit resikonya ya, karena dalam mengkode ini kita berasumsi bahwa dia ngerti. Dia udah tinggal sama gue lama, dia udah tahu cara gue ngomong, dia udah tahu kesukaan gue, udah tahu gimana, tahu kalau muka gue lagi begini. Itu semua asumsi, padahal belum tentu pasangannya tuh mengerti selalu pasangannya udah kayak gimana. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Kita tuh curhat mulu ya. Benar. Kapan ada solusinya sih? Gak apa-apa. Oke, hari ini kita akan ngobrolin bahwa kita mau ngomongin tentang apa ya? Apa tentang dong? Kode mulu. No, benar. Kapan inisiatifnya? Bukan Da Vinci Code ya? Bukan Da Vinci Code ya. Jadi kita di sini ada, kita punya akun sendiri nih Instagram. Namanya @curhatbapaibu. Nah podcast ini punya akun sendiri yang kita ngobrolin pemikiran-pemikiran kita lah. Curhat-curhatan kita. Dan ada salah satu postingannya yang baru-baru aja ini ngebahas soal kode mulu kapan inisiatifnya. Nah, kamu sering kode gak sih kamu? Enggak. Awal-awal gimana? Kalau awal-awal iya. Contoh apa sih yang coba kode di awal kamu yang aku miss? Mungkin kalau lagi pengen sesuatu atau nggak pengen ditanyain. Kalau ngirim link udah jelas lah ya. Ngirim link juga iya. Atau ngirim Instagram ya kan. Itu kan sebenarnya sebuah kode loh. Iya. Kan aku nggak ngomong langsung. Iya itu betul. Terus apa lagi? Kalau misalnya yang usual kayak misalnya aku ngajak, aku mau pergi ini boleh nggak? Terserah. Itu kode bukan? Kode dong, karena kan jadi kita harus definisi dulu bab kode dan penjelasan gitu. Kalau kode-kode tuh biasanya namanya juga kode ya. Kode tuh kan biasanya dalam bentuk misalnya simbol gitu ya. Emoticon aja tuh udah kode doang loh. Atau misalnya jawaban terserah. Atau apalagi tuh biasanya jawaban terserah. Kiriman link. Itu tuh kan sebenarnya kode karena kita nggak menjelaskan secara langsung keinginan kita tuh apa, kemauan kita apa. Makanya salah satu kode paling keren apa coba? Apa? Postingan curhat Bapak Ibu atau Parent Talk dikirim ke pasangan. Bener, banyak terjadi. Banyak terjadi atau gak di tag di mention gitu, itu kode. Iya, kadang-kadang kita tuh gak mau nyampein langsung karena pertama gak enakan. Kedua, kita ngerasa bahwa kita asumsi bahwa dia udah ngerti dong harusnya. Iya, udah tinggal sama gue lama gitu. Bener, ketiga kadang-kadang kita berasumsi bahwa dia tuh gak peka banget deh gitu. Jadi sebenarnya kita tuh jangan sering-sering kasih kode sesekali boleh lah. Karena kita anggap biasanya pasangan udah tahu kita, tapi sebenarnya nggak juga. Tapi makanya harus lebih banyak menjelaskan langsung ketimbang kode. Salah satu komentar yang keluar nih, ada yang bilang, suamiku baik, sayang sama aku dan anak-anak. Terus dia juga nggak aneh-aneh. Tapi kenapa harus aku mulu yang inisiatif ya? Seperti, kok kita gak jalan-jalan sih? Kok kamu gak peluk cium aku sih? Kok aku mulu yang mau belajar? Kok aku mulu yang bikin topik obrolan? Sebenarnya mau-mau aja. Dia tuh kalau udah seolah-olah dia bilang bahwa kalau udah dipancing pasti jadi ya ngobrol atau jalan-jalan atau apa. Tapi inisiatifnya gak ada gitu. Nah menurutmu kalau kayak gitu kenapa? Lakinya aja pasif. Tapi gak semua orang tuh gini, gak semua orang tuh aktif gitu ya. Gak semua orang talkative, gak semua orang chatty, gak semua orang tuh ekspresif. Makanya ini mungkin tipe-tipe, ini asumsi doang sih gue. Mungkin tipe-tipe lakinya gini adalah yang pasif gitu. Nah kebanyakan, ya gak ada kebanyakan sih. Maksudnya baik perempuan pun juga ada yang pasif gitu loh. Yang flat-flat aja, yang datar-datar aja gitu kan. Tapi aku mau membela kaum laki-laki. Kenapa? Jadi kayak contoh misalnya bisa jadi misalnya kamu yang bilang ke aku, kok kamu gak pernah ngajak aku makan sih? Habisnya setiap kali ngajak makan apa selalu dibilang salah. Jadi ngajak makan yang ini gitu. Setiap kali lucu itu setiap kali. Benerin. Aku gak pernah bilang salah. Cuman aku bilang jangan itu yang lain aja. Aku gak bilang salah kan? Iya tapi kayak dia nanya makan apa terus udah gue jawab juga ujungnya makan yang lain. Kan jadi malas inisiatif, ada benernya dong. Iya jadi ketika salah satu dari kita suka di pojokan atau akhirnya pendapatnya nggak di knowledge, nggak dihargai, akhirnya nggak mau lagi kasih inisiatif gitu loh. Bener sih. Jadi mungkin memang masalah penyampaiannya, masalah cara kodenya itu gimana gitu. Apakah berkode itu
sebenarnya kode itu bisa disampaikan dengan tidak menyuruh gitu. Kok kamu nggak pernah ini? Kok kamu gini? Aku udah gini deh. Aku udah lama deh. Jadi kalimatnya udah negatif duluan. Benar. Aku nggak suka deh kayak gini. Aku udah lama nggak ini deh. Aku bosen nih. Aku apa itu kan tone-nya negatif. Tapi kalau kode dikirimkan dengan kayak, wah ini bagus ya. Liburan ke sini, lihat deh si ini liburannya ke sini seru banget misalnya, dan diceritakan lebih panjang lagi. Nah itu mungkin kodenya lebih enak didengar kali ya. Benar. Mungkin kadang-kadang kirim kode tuh jadi nggak enak karena ya itu benar kata kamu, vibe-nya tuh udah negatif atau misalnya vibe-nya ngiri sama orang lain. Iya itu bisa. Kan jadi sebagai pasangan juga, lu kenapa sih gak mau kalah ya sama ini ya? Bisa. Lu tuh pengennya apa sih gitu kan? Jadinya kita jadi males gitu loh untuk menanggapi. Iya. Tapi sebenarnya kalau antara kamu sama aku lebih banyak siapa yang kasih kode dan atau inisiatif? Apa? Aku kode. Kayak kirim-kirim link. Ada sepatu baru, ada tas baru, itu kamu kode. Kirim-kirim tempat liburan, bahkan akhir-akhir ini kita baru pulang liburan aja tetap dikirimin. Tetap dikirimin tempat liburannya itu. Jadi kayak ini apa sih maksudnya, kan kita baru liburan, mau liburan lagi. Ternyata iya. Jadi ya lebih sering kamu. Terus gitu, itu kode ya dari aku. Emang tapi enggak, kan maksudnya gimana? Aku sih kode dan inisiatif, tapi kan aku berinisiatif juga walaupun suka ditolak betul, gitu kan. Betul, ini seseorang yang sudah kode bukan berarti nggak inisiatif. Bisa jadi dua-duanya. Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang memang aku ngerti sih orang yang berkode ada perasaan gue pengen di ngertiin gitu. Tanpa gue harus jelasin sedetail mungkin. Nah itu agak susah sih. Pengertiannya memang harus segitunya. Menangkap kode pun bukan cuman kepentingan untuk yang ngirimnya harus bagus, harus enak. Tapi yang menangkapnya juga harus lebih peka gitu. Oke. Aku bahkan tadi sempat lihat ada postingan di Instagram gitu sekilas ya. A marriage works because of ada perempuan yang banyak ngomong dan laki-laki yang pendiam kata gitu. Bisa Pak. Tapi kita di postingan lain kita ngobrolin tentang bahwa suami istri tuh ngobrol harusnya. Iya benar. Enggak. Itu tuh postingan kayak nyeleneh gitu loh. Maksudnya si perempuan itu banyak inisiatif, banyak ngomong, banyak ini itu, dan laki-lakinya tuh diam aja dan oke aja gitu loh. Karena ada juga penilaian, ada yang bilang bahwa laki-laki tuh nggak bisa terima kode. Gitu ya. Jadi nggak bisa deciphering, decoding, decrypting your message gitu, kayak 25% omongan istri doang yang masuk gitu dari sehari-hari. Dari sehari-hari aja di 25% yang masuk, apalagi yang bersifat kode. Gimana mau dimengerti, pasti lebih kecil lagi persentasenya dari itu. Benar. Tapi kenapa ya laki-laki gitu loh? Kok aku yang nanya sendiri ya, kenapa laki-laki gitu ya? Kenapa sih gitu? Nggak tahu, kadang-kadang pertama aku ngobrol aja suka distracted. Kamu lagi ngobrol sesuatu, aku mikirin tempat lain. Sama, aku juga gitu kok. Kalau kamu ngomong, aku pikirannya kemana-mana. Padahal kamu depanku lagi ngomong, ini. Pikiranku lagi di mana gitu sebenarnya sih. Bisa. Tapi perempuan lebih jago multitasking. Jadi di saat pikiran lagi kemana-mana bisa denger gue juga. Sedangkan kalau Nucha ngomong, gue lagi mikirin kemana-mana, itu gone tuh omongannya Nucha. Gitu ya. Apalagi kode. Karena untuk mendengarkan kode kan harus mendengarkan lengkap pesannya, kodenya itu. Jadi dalamnya tuh ada apa aja. Iya gak sih? Gitu ya? Aja nih. Gitu ya. Terus ada komentar lagi nih. Tadi mana nih? Jadi ada daripada kalimat perintah, lebih baik kalimat ajakan. Jadi kayak, kamu kok gak romantis lagi sih? Kayak zaman pacaran dulu. Ya itu karena belum dapet aja sih. Padahal udah dapet juga gak akan segitu. Jadi gak usaha. Terus mending kalimat ajakan seperti, ada restoran baru loh. Kayaknya kamu bakal suka, kangen deh ngedate yuk. Nah itu sebenarnya kodenya udah lebih gampang di decipher karena udah merupakan ajakan kan. Iya benar. Setuju sih. Kayak misalnya gini, lagi ada tempat baru gitu ya, aku lihat di Instagram. Biasanya kan lagi ada tempat hits nih gitu kan. Terus oh iya juga ya, aku udah lama nih gak pergi berduaan doang nih sama Aryo. Nah aku kirim ke kamu biasanya. Betul. Jadi kayak sambil ini di tempat baru, kita ke situ yuk, kita udah lama nih gak berduaan gitu. Tapi kode mengkode ini ada sedikit resikonya ya. Karena dalam mengkode ini kita berasumsi. Berasumsi bahwa dia ngerti. Dia udah tinggal sama gue lama, dia udah tahu cara gue ngomong, dia udah tahu kesukaan gue, udah tahu gimana, tahu kalau muka gue lagi begini. Itu semua asumsi, padahal belum tentu pasangannya tuh mengerti selalu pasangannya udah kayak gimana. Nah berasumsi itu seperti yang kita belajari dari marriage counselor kita, itu berbahaya. Gitu walaupun menikahnya sudah lama, sudah merasa biasa, walaupun merasa sudah kenal, asumsi itu ada bahayanya, ada risikonya. Bener sih, tapi. Kamu pernah berasumsi gak tentang kita?
Pernah sih, pernah. Tapi sekarang udah jauh berkurang sih, lebih baik nanya kayaknya. Lebih baik to the point ya Iya, kayaknya. lebih baik nanya langsung. Soalnya kalau asumsi ya itu ada sih, tapi masih ada hal-hal kecil yang kayak enggak kok kayaknya Arya nggak apa-apa deh kalau gue gini gitu, atau kayak gue nggak apa-apa deh kalau gini soalnya Arya Ada. pasti gini gitu. Nggak Tapi yang in time, hal-hal yang nggak perlu ditanyain sebenarnya ada sih, tapi porsinya lebih betul. dikit Bab. Karena in time itu akan semua tuh berawal dari asumsi. Iya. Kalau kita baru kenal kan mungkin dia suka nggak ya sama gue? Kayaknya bersambut nih kode gue yang ini. Kayaknya dia suka deh. Kayaknya dia mau deh sama gue. Nah itu semua asumsi, which is fine karena kan belum kenal. Tapi lama-kelamaan justru semakin kenal, itu asumsi harusnya semakin dikit karena semakin nyaman untuk bilang seadanya apapun itu harusnya. Gitu. Tapi lagian apa susahnya sih ngomong langsung atau inisiatif langsung? Banyak sih. Kenapa ada beberapa coba? Kira-kira aku coba memahami ya. Kamu memahami dong. Kalau aku soalnya nggak bisa paham kenapa orang tuh harus kode-kode gitu loh. Ada gengsi. Oke. Atau pride-nya bahwa gue needy, gue membutuhkan sesuatu. Gengsi ya? Gue nggak independen. Masa sama pasangan sendiri gengsi sih? Ya kan di awal, asumsi kan lebih banyak di awal terjadi kan. Kenapa harus berkode itu ya atau gengsi bisa. Terus kedua menurutku juga ada yaitu kesenangan sendiri kalau sudah diberikan sebelum meminta. Ada gak kamu kayak gitu? Gimana? You don't have to ask for something, tapi it's given gitu. Oh iya benar. Iya, kayak kado ulang tahun lah. Lebih seneng dikasih langsung kan? Daripada minta gitu daripada ya? Daripada minta kan gengsi minta kado makanya ulang tahun. Makanya kode ya, benar juga. Apalagi coba, kira-kira kenapa orang lebih prefer kode? Gak ada sih, tapi kalau ngomongin soal kado ulang tahun, iya juga sih. Awal tuh kayaknya aku masih kode-kode tuh kalau kado ulang tahun. Maunya apa? Duh nih orang gak paham apa ya gue lagi suka apa. Gue kan pengen disurprisein gitu. Dan memang rasanya nice banget kalau ternyata dia perhatian sukanya apa. Sayangnya gitu. suka meleset. Jadi aku sekarang lebih appreciate kalau kamu nanya kamu lagi pengennya apa. Tapi begitu aku jawab kamu belum tentu beliin sih. Gak usah. As time goes, karena sesudah umur nih mau menyentuh 40, dikasih kado ulang tahun yang gak cocok, itu merasa sayang gitu. Bener. Iya. Kayak dikasih oleh-oleh yang gak aku pengen aja kayak sayang banget sih. Sayang banget. Sebenarnya gitu. bukan karena mahal murahnya, barangnya susah dicari apa enggak. Memang the thought that count. Tapi kadang-kadang kalau misalnya dikasih barang yang akhirnya mubazir, ada rasa sayangnya juga gitu. Mendingan udah gak apa-apa kok, doain aja. Kalau ulang tahun kita minta didoain aja. Atau diselamatin aja juga udah seneng kok lo inget ulang tahun gue. Makin tua tuh kita kayak pikirannya tuh kayak gitu. Dulu masih ngarep kado, kalau sempurna banget adalah ngarep kado dan kadonya pas yang gue mau gitu. Tapi lama-kelamaan susah. Susah. Bahkan ya kayak misalnya oleh-oleh. Aku tuh kalau misalnya sama orang yang deket, aku suka nanya dulu maunya dibawain apa oleh-olehnya. Biar gak salah sebenarnya. Karena kalau aku bawain A gak tahu sebenarnya dia gak terlalu suka kan sayang banget gitu. Udah sayang kita ngeluarin duit gitu terus dia gak suka kan gak enak banget. Jadi mendingan nanya langsung juga bukan basa-basi kayak mau nanya mau oleh-oleh apa tuh bukan pertanyaan basa-basi kalau buatku sekarang. Karena aku pengennya langsung aja bilang gue pengen ini gitu. Let's say kayak gitulah. Jadi aku kalau misalnya temanku ada yang lagi keluar terus nanya lo mau oleh apa, aku akan bilang antara enggak usah atau sekalian Bu gue boleh nitip ini enggak sih gitu. Jadi daripada lo repot-repot gitu kan beliin yang gue enggak suka mendingan ini. Aku kalau ditanya selalu akan bilang gue lagi ini kalau lewat aja tapi ya jangan dispesialkan. Kalau lo lagi di airport atau di mana cari aja beli aja nanti gue ganti gitu. Bener sih. Tapi kalau dia nggak menawarkan tentu enggak gitu. Iya. Oh tapi aku tetap suka gitu kalau sama temen deket. Kalau udah deket lah, kalau udah deket. Iya. Lo bisa nggak tolong beliin ini? Jadi ada pentingnya untuk kita mungkin lebih to the point, lebih direct, lebih nggak kode. Terutama untuk orang-orang yang semakin deket sama kita justru harus semakin to the point gitu. Bab, tapi aku belajar ya di usia aku yang udah 30-an lebih ini bahkan di atas 35 aku belajar sekarang untuk bisa menyampaikan apa yang aku mau dan yang aku tidak mau. Tadinya tuh aku orangnya mendem banget. Aku gak suka, aku gak mau, aku kayak iya aja deh gak apa-apa deh. Tapi seiring perjalanannya sekarang nih umur 30-an terus aku banyak belajar juga dari teman-teman yang suka share soal well-being dan lain-lain. Aku ngerasa tuh untuk gak enakan dan bilang enggak tuh kayak udah terlalu kependam bahkan sampai ke badanku tuh udah gak enak banget gitu rasanya gitu. Kayak menampung hal yang aku gak suka. Tapi jadi aku coba menyampaikan sekarang inilah baru sekarang ini aku coba kayak misalnya gue nggak suka aku akan bilang kayaknya nggak gitu deh gitu mendingan gini gitu jadi berusaha menyampaikan gitu jadi ada baiknya sebenarnya daripada kalian lebih banyak nyimpen perasaan terus jadinya keluar cuma kode-kode doang yang seiprit gitu ya mendingan coba deh nyampein langsung ke pasangan atau ke teman atau ke keluarga biasain aja ini bukan cuma buat pasangan doang
Tapi untuk menyampaikan apa sih yang lo suka, lo nggak suka, lo mau, lo nggak mau, terus atau apapun itu gitu. Nah, itu Jadi pasangan adalah tempat latihannya karena benar, harusnya karena adalah paling nyaman. paling nyaman, paling deket. Jadi nggak akan, ya semoga ya nggak akan justru berbalik malah menjatuhkan kita. Dan kalau udah nyaman sama pasangan baru deh mulai ke ya mungkin dari circle 0 ke circle 1, circle 2 lebih bisa bilang enggak atau lebih bisa bilang iya langsung atau menyatakan apa yang dia mau langsung gitu ya. Iya, tapi memang nggak gampang ya untuk menyatakan hal-hal yang sifatnya negasi atau kayak negatif gitu. Misalnya aku nggak suka, misalnya gini, let's say Aryo ngajakin weekend kita keluar yuk sama si ini gitu. Terus sebenarnya aku tuh sebenarnya lagi nggak terlalu mood untuk keluar, nggak mood untuk ngobrol sama orang, kan ada kalanya ya. Mungkin aku tipe yang nggak terlalu suka banyak orang dan lain-lain gitu ya. Jadi aku bilang, aduh aku kayaknya lagi agak mager deh. Kamu aja tapi nggak apa-apa, tapi aku enggak gitu. Nggak apa-apa nggak? Itu Nucha bener lakuin. Iya, tapi sebenarnya rasanya tuh nggak enak gitu. Dan aku rasa juga kamu dengernya nggak enak. Kok nih, masa istri gue nggak mau ikut pergi sama gue gitu nggak sih? Aku awalnya mungkin dengernya kayak gitu. Jadi kayak ya padahal gue lagi pengen gitu. Dan gue gak pengen pergi sendiri, pengennya sama kamu. Tapi ya udah gak apa-apa. Toh Nucha gak setiap kali kayak gini. Gitu ya. Emang ada momennya pengen, ada momennya gak pengen. Harusnya sih kayak gitu. Jadi jangan justru kamu pengen terus. Tapi di saat antara pengen-pengennya ada yang gak pengen jadi terpaksa gitu ngelakuinnya. Nah, itu kerasa juga di saat kamu terpaksa sih. Bener-bener, let's say kayak datang ke kawinan gitu. Misalnya aku nih mau datengin kawinan yang sebenarnya harus mewakili, let's say misalnya ini anaknya teman papaku. Terus Aryo aku ajak tapi aku tahulah dia tuh setengah hati gitu. Tapi ya Aryo kadang-kadang suka menyampaikan, kamu aja boleh nggak? Itu sebenarnya di aku juga ya padahal aku pengen ditemenin gitu kan. Tapi ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Jadi aku berusaha menerima tolakan juga sih gitu. Nah ini sebenarnya masalah latihan gitu kan. Latihan buat orang-orang yang biasa untuk memendam, untuk nggak enakan, tapi untuk bisa jadinya tuh menyampaikan. Nah tapi ini juga latihan buat teman-teman yang nggak bisa nerima kata negatif atau penolakan gitu. Karena sebenarnya ya namanya juga ditolak nggak enak ya Pak. Dan satu lagi mungkin yang aku pahami kenapa orang kode adalah rasa takut atau malu gitu. Iya benar. Takut ditolak, malu malu nanti dipermalukan misalnya, dijatuhkan. Bukan cuma ditolak tapi dicela idenya, misalnya inisiatifnya dicela. Itu mungkin saja terjadi. Makanya komunikasi dengan pasangan tuh jadi tempat penting banget untuk latihan itu terus. Balik lagi ke tadi. Kalau yang nolak itu pasangan mungkin bagiku ya saat ini ya masih lebih mending. Karena kita masih jadi orang terdekat yang bisa fix kenapa sih ditolak idenya. Apakah yang ditolak itu idenya atau orangnya. Apakah karena dianya lagi mungkin one off aja. Lagi kayak kekawinan tadi atau pergi tadi lagi gak mau saat itu doang. Saat lain lebih banyak mau mungkin. Jadi pasangan itu dijadikan partner banteran kita untuk berlatih sehingga keluar untuk bilang enggak atau inisiatif bisa lebih naik lagi levelnya, bisa lebih nyaman lagi. Itu sih. Alright, semoga lebih banyak imbang antara kode sekali-sekali boleh lah. Tapi kodenya mungkin lebih enak mungkin dan juga diperbanyak inisiatifnya atau saying exactly what you feel and what you want. Yes, betul. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, nyalain notif semuanya karena kita ngobrolin ini relationship dan parenting setiap Rabu jam 7 tayang video baru. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.